Bab 5. Sebuah peringatan. Malam sudah semakin larut, semua sudah terlelap di tenda masing-masing. Termasuk Pak Robi dan anak-anak USIS. Hanya Salma yang masih terjaga, tubuhnya sedari tadi tidak bisa diam berbalik ke kiri lalu ke kanan. Suasana terasa sangat hening. Andai saja ada boleh menyalakan api, Salma pikir pasti Pak Robi akan terjaga di luar. Mungkin juga ia akan ikut, karena terjaga seperti ini membuatnya kurang nyaman. Salma memutar badannya ke arah Tari dan Kayla. Kedua gadis itu sangat nyenyak, padahal cuaca terasa begitu menusuk. Angin di luar bertiup lumayan kencang, membuat suara riuh ke dalam tenda. Anehnya, benar-benar tidak ada yang bangun. Karena takut tenda rubuh, Salma akhirnya mengubah posisi menjadi duduk. Ia menarik selimut, menutup kaki yang terbalut celana panjang serta kaos kaki. Sebenarnya Salma ingin mengintip keluar, tetapi mendadak perasaannya gelisah. "Ada apa, ya?" gumam Salma. Sementara itu di luar, kabut tebal mulai menyelimuti tempat perkemahan. Entah berapa ratus pasang mata memperhatikan. Lama-kelamaan sosok yang berterbangan ataupun merangkak bermunculan. Mereka seperti menikmati pesta malam ini. Riuh suara kikikan yang hanya bisa didengar oleh manusia pilihan seperti Salma. Di dalam tenda, gadis itu terdiam kaku. Baru kali ini ia merasakan suasana yang aneh. Telinganya berdengung, mendengar tawa yang membuat bulu kuduk meremang seketika. Sebuah bayangan berdiri di depan tenda Salma. Tiba-tiba ada tangan yang meraba-raba bagian pintu. Salma langsung menenggelamkan kepalanya di antara tekukan lutut. Ia memeluk kakinya erat-erat. Gadis itu sudah sangat berkeringat. Badannya gemetaran. Ia kini menutup mulut supaya isaknya tak terdengar oleh siapapun. Perlahan Salma menjatuhkan badan ke permukaan tenda, lalu menutup seluruh tubuh dengan selimut. Salma hanya ingin malam ini berlalu semakin cepat. Sebab kehadiran mereka membuat tubuhnya terasa lemas seakan ada energi yang terkuras habis. Suara anjing mengaum begitu kencang dan dekat. Salma semakin ketakutan. Ia meraih tas berisi pakaian, memeluknya kuat demi menghilangkan rasa gelisah dalam hati. Itu yang sering ia lakukan di rumah ketika berada di situasi mencekam, yaitu memeluk guling atau boneka. Kini Salma mulai terlelap dalam tidur. Hingga waktu tak terasa sudah menjelang pagi. Tepukan di kaki membangunkan Salma. Buru-buru ia bangun saat Tari menyuruhnya segera keluar dari tenda. Mendadak semua siswa bangun kesiangan. Sekitar pukul 7, serentak mereka keluar dari tenda. Anak-anak mengeluh badan dan tulang lehernya sakit. Wajah mereka pun tampak pucat, lesu, tidak bergairah, dan yang pasti dalam keadaan masih mengantuk. Kecuali Salma. Ia merasa pagi ini begitu segar. Maka, Salma merasa heran melihat teman-temannya memijat-mijat tengkuk. Ada juga yang memijat kaki atau anggota tubuh yang lain. "Pak, kenapa capek banget? Ya, bangun tidur gini. Badan pada sakit," keluh salah satu anggota USIS. "Kayaknya wajar, soalnya kita tidur gak pakai alas, kan? Terus mungkin efek udara dingin juga," jawab Pak Robi asal. Padahal, ia juga merasakan seluruh badannya seperti habis dipukuli. Akhirnya pria itu menyuruh anak-anak membersihkan diri lantas sarapan. Pagi ini mereka akan pulang. Kegiatan diakhiri dengan merapikan tenda, menyiapkan barang-barang yang akan dibawa kembali, laku upacara penutupan. "Bagaimana? Sudah siap pulang?" tanya Pak Robi. "Siap, Pak," jawab mereka serempak. "Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum pulang kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai!" Para siswa menunduk, berdoa dalam hati. Mereka meminta diberi keselamatan sampai pulang ke rumah. Pak Robi kembali memberi aba-aba bahwa berdoa telah selesai. Ia meminta tim USIS mengatur barisan agar berjalan dengan tertib menuju jalan pulang. Berbaris murid SMA Bakti mulai meninggalkan tempat kemah. Mereka mengakui
kalau kegiatan di hutan kurang berkesan karena tidak ada renungan malam. Di antaranya berharap supaya kegiatan selanjutnya lebih baik dilaksanakan di sekolah saja. Berjalan turun dari hutan melewati sebuah perkampungan yang rumahnya masih jarang-jarang. Dari satu rumah ke rumah lain terhalangi oleh kebun bambu. Maka, jarang sekali bertemu dengan penduduknya. Salma menoleh ke salah satu rumah panggung, di mana ada seorang nenek dengan membersihkan beras dengan tampah bambu. Matanya membulat seketika saat ada seorang gadis duduk di dipan kayu, menemani sang nenek. Kakinya digoyang-goyangkan, seakan tengah menikmati suasana pagi hari ini. "Nea?" gumam Salma. Siapa sangka Nea juga menoleh, sontak langsung berdiri. Dengan wajah penuh semangat, ia berdadah-dadah pada Salma. Gadis itu berteriak, "Nek, itu teman yang aku ceritain." Wanita tua itu menoleh ke arah anak-anak yang melintas di depan rumahnya, lalu tersenyum. Salma hendak membalas sapaan Nea, tetapi dari belakang Gali mendorongnya lumayan kencang. "Lo lama amat sih jalannya." "Sabarlah. Ini jalannya sempit." Salma sedikit kesal karena dorongan tadi membuat sepatunya menginjak lumpur basah. "Udah tahu jalan sempit, lo jalan kayak siput. Mau gue ceburin ke selokan?" Kesal Gali. Salma hanya bisa menarik napas, kemudian kembali berjalan. Ia khawatir Gali benar-benar mendorongnya ke samping karena memang ada solokan yang besar, terhubung ke sungai. Laju airnya juga lumayan deras. Ada gurat kekecewaan di wajah Salma. Ia tidak enak hati, takut Nea berpikir kalau dirinya sombong, dan balik menyapa. Namun, mau bagaimana lagi, Salma merasa dirinya lemah kalau harus melawan Gali dan teman-temannya. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka menghela napas lega ketika melihat bus sudah ada di sana. Ada yang memilih istirahat dulu di sekitar pos, ada juga yang langsung naik ke bus. Salma memilih naik ke bus. Gadis itu menyimpan ransel di tempat penyimpanan atas jendela. Ia duduk, memasang earphone lantas menghidupkan musik di ponselnya. Alunan lagu populer versi sosial media mengayun lembut, membuat perasaannya lebih tenang. Mata Salma fokus ke jendela, memandang siswa-siswi yang masih sibuk bercanda di luar. Termasuk gengnya Gali, mereka tertawa begitu lepasnya. Namun, sebuah pemandangan memaksa Salma menatap ke arah Tari. Tiba-tiba Salma melihat pakaian Tari berlumuran darah. Ia sampai mengucek mata beberapa kali, tetapi gadis berambut panjang itu benar-benar dipenuhi oleh darah. Akan tetapi, Tari bersikap biasa saja, seakan tidak merasakan apapun. Tak berapa lama anak-anak mulai masuk ke bus, ada sekitar 2 bus sekarang. Salma berada di bus 1 bersama gengnya Gali. Dari arah pintu Tari berjalan mendekat, lalu duduk di samping Salma karena memang dari awal tempat duduk sudah ditentukan oleh panitia. "Kenapa sih? Gue sial banget selama di sini. Ketemu lu terus. Gak di tenda, di kelompok, di bus juga," keluh Tari. Salma sebenarnya mendengar karena musik memang dimatikan. Hanya saja ia pura-pura tak acuh, sebab Salma enggan menoleh ke arah Tari yang keadaannya begitu memprihatinkan. Tari tampak seperti korban kecelakaan. Baju lusuh dipenuhi darah, begitu juga wajah dan tangannya. Siapa sangka earphone di telinga Salma dicabut oleh Tari. Gadis itu tampak marah. "Kalau ada orang ngomong tuh dengerin, jangan pura-pura bego." Salma menatap ke arah Tari, ia terdiam beberapa saat dan membiarkan teman sekelasnya itu untuk duduk dengan tenang. Tari sibuk merapikan rambut kepang 1 ke belakang hasil kepangan Kayla sebelum pulang tadi. "Tar, kayaknya kamu harus hati-hati setelah pulang dari sini," ucap Salma. Sontak Tari menoleh, dahinya mengernyit. "Lo ngomong sama gue? Aku serius, Tar. Kamu kayaknya dalam bahaya. Sinting ya lo. Udah gak usah nakutin gue, deh. Gue peringatin, selama di jalan jangan pernah bicara sama gue. Kalau enggak, awas aja,
habis lu nanti di sekolah. Paham? Salma hanya menggeleng. Ia kembali memasang earphone-nya, fokus ke jendela memandangi deretan pepohonan yang akan dilewati oleh bus. Kendaraan besar itu pun melaju pelan, siap meninggalkan hutan angker tersebut. Bab 6, tulisan pertama. Suasana di dalam bus terasa begitu senyap. Orang-orang yang kadung kelelahan hanya duduk merebahkan punggung di kursi masing-masing. Tak ada candaan, tak ada kehebohan yang dilakukan seperti saat mereka berangkat kemah. Kini, para siswa lebih memilih diam. Ingin tidur, tetapi tak seberapa mengantuk. Akhirnya mereka hanya bengong melihat pepohonan yang bergerak mundur. Karaokean aja, please. Biar gak lemot gini. Boring banget. Usul salah seorang siswa laki-laki berambut keriting. Lu aja yang nyanyi. Gue ogah. Sambar yang lain. Idih, diajak seneng-seneng gak mau. Cibir lelaki itu berjalan sempoyongan ke depan karena rute yang dilewati bus sedikit bergelombang. Pak, nyalain TV-nya, ya? Nonton Upin Ipin kayak di YouTube. Pintanya pada kondektur. Coba dulu, ya. Moga-moga aja sinyalnya kagak jelek. Oke, Pak? Lelaki itu hendak kembali ke kursinya. Langkahnya yang tidak seimbang hampir membuatnya terjerembab. Dan itu berhasil membuat anak-anak lain tertawa karena tingkahnya dianggap lucu. Sementara itu, Pak Kondektur berusaha menyalakan televisi. Namun, benar dugaannya. Sinyal internet tidak tertangkap di area yang mereka lewati. Simbol buffering pun terus berputar di layar datar, membuat anak-anak pusing kala melihatnya. Bagaikan sugesti hipnotis, untuk beberapa saat semua orang membeku ketika melihat tanda buffering di sana. Sampai akhirnya, benturan keras di kaca bus membuat kebekuan sebelumnya buyar. Tepat di kaca samping, ada sesuatu yang menabrak. Bahkan ada noda merah yang membekas. Semua orang merasakan penasaran yang sama, melongok ke sisi kaca. Itu darah. Yang barusan apaan, Mel? Tanya seseorang pada Melan yang bengong. Gadis itu memang duduk di sisi dekat kaca. Hanya saja ia tidak melihat pasti sesuatu yang membentur kaca barusan itu apa. Mungkin burung. Tebak Melani ragu. Di detik selanjutnya, sekitar 7 burung gagak terbang bersamaan dan menabrak kaca bus dengan keras. Semua orang menjerit kaget, sampai-sampai bus pun mengerem lajunya dengan spontan. Burung-burung gagak itu seperti dalam keadaan linglung, setelah membentur kaca, malah terus-terusan menabrakkan diri sampai sayap dan kepala mereka terluka. Anjir, ini ada apaan? Azam melongo. Buru-buru ia mengeluarkan ponsel. Pun dengan anak-anak lain yang justru ingin mengabadikan kejadian aneh itu lewat kamera handphone. Salma yang mendeteksi adanya ancaman, segera bangkit melihat apa yang terjadi. Burung-burung itu berperilaku aneh, pasti ini pertanda buruk. Gumamnya. Tari yang ikutan melongo, tak suka dengan ucapan Salma. Lo daripada ngomong yang enggak-enggak, mending sumpal mulut lu pakai kain. Tari masih kesal. Ucapan Salma terngiang-ngiang di kepalanya, soal ia yang harus hati-hati setelah pulang kampung ini. Entah, Tari tidak suka mendengar hal-hal absurd yang diutarakan gadis aneh itu. Seolah-olah ucapannya berupa kutukan. Sementara itu, Melani yang ketakutan mencoba menutup wajahnya dengan jaket. Ia tidak mau menyaksikan kebodohan gagak-gagak yang seakan ingin mati. Namun, belum sempat Melani melabuhkan kain tebal itu ke wajah, ia keburu melihat sesuatu yang mengerikan menabrakkan diri ke kaca. Sontak saja, Melani menjerit. Ah, ada kepala! Gadis itu histeris. Bagaimana ia tak terkejut saat wajah pucat berlumuran darah menabrak kaca tepat di sampingnya. Matanya yang melotot terus terbayang-bayang. Melani terisak, bersembunyi di pelukan teman satu kursinya. Dan hal itu membuat semua orang mengernyit heran. Kepala? Mana ada kepala?
Gumam anak-anak lain yang merekam kejadian itu. Sudah jelas bahwa yang menabrak kaca merupakan burung gagak, bukan kepala seperti yang dijeritkan Melani. Banyak yang halu. Sudah, tenangkan diri kalian. Kayaknya gagak-gagak tadi lagi migrasi, tapi nggak sengaja nabrak bus kita. Ujar salah seorang pengurus USIS. Ia bertugas di sana, sebab Pak Robi ikut bus yang satunya lagi. Perjalanan kita masih jauh ya anak-anak. Jadi harap tenang dan baca doa dalam hati, semoga perjalanan kita selamat sampai rumah. Kini sang kondektur bus yang memberikan arahan. Semuanya pun duduk kembali karena bus mulai melaju lagi. Kini, dirasakan atau tidak, suasana di dalam bus semakin mencekam. Mereka berspekulasi jika rasa tidak nyaman itu karena cuaca di luar yang mendung dan gerimis. Namun, Melani yang terus-terusan menangis menambah kesan suram selama perjalanan. Gali yang duduk di kursi paling belakang bersama Kayla, melangkah dengan kesal ke deretan kursi yang diduduki Melani dan Arsy. Lo bisa berhenti nangis, gak? Berisik anjir. Kalem dong, Gal. Dia masih syok. Bela Arsy. Alah baru ngeliat gagak nabrak aja kaget. Gali berdecih. Jangan berisik lah, yang lain pada pengen istirahat. Gue juga pengen tidur. Kesalnya sembari berjingkat ke belakang lagi. Arsy pun hanya berdecak, kemudian berusaha menenangkan Melani. Gue gak bohong, Eyar, tadi di antara gagak itu ada kepala orang kayak dilempar. Gue gak ngarang. Melani berucap lirih. Iya. Gue juga ngerasa ada yang aneh. Tapi lu yang tenang, ya. Kalau gini malah panik jadinya. Arsy masih berusaha. Dan Melani pun mengangguk agar tidak cengeng lagi. Arsy bahkan membantu menutup kaca samping Melani dengan gorden. Darah gagak itu terlihat menakutkan. Akibat gerimis, jadi melebar kemana-mana. Bus yang membawa siswa SMA Bakti itu akhirnya tiba di sekolah. Setiap murid yang turun dari bus sudah ada keluarga yang menjemput. Namun, mereka belum bisa langsung pulang karena harus ada briefing akhir di sekolah. Sekaligus juga, Pak Robi mengabsen ulang keseluruhan jumlah anak. Jangan sampai ada yang tertinggal tanpa sadar saat di rest area. Anak-anak pun diperbolehkan pulang sore itu. Semuanya berjalan lesu menuju mobil atau motor yang datang menjemput. Hanya Salma yang tidak diperlakukan demikian oleh keluarganya. Ya, apa yang bisa ia harapkan? Gadis itu hanya seorang yatim piatu, tinggal di sebuah kosan dan hidup atas bantuan tantenya. Gali dan teman-temannya saling sikut, menatap Salma yang berdiri mematung sambil memperhatikan anak-anak lain dijemput. Semua hilir mudik di pelataran parkir. Hal yang tak bisa Salma rasakan, yakni sebuah perhatian. Kasian, ada anak ayam. Ledek Gali. Sebuah senyum jahil terbit di bibirnya. Ia mengajak yang lain untuk mendekati Salma. Salma yang sadar Gali berjalan ke arahnya, buru-buru hendak pergi. Akan tetapi, selalu saja geraknya tak kalah imbang, berhasil dicegat oleh Gali. Kalian ngapain sih? Lepas! Salma diseret ke bagian dalam gedung sekolah, dibawanya gadis itu menuju area belakang. Kita tunggu jemputan di dalam aja, Sal. Ngapain bengong di depan? Ucap Baris. Semuanya hanya tertawa-tawa saja. Hanya Tari yang berdecak bosan. Ia sudah sangat lelah, ingin cepat-cepat pulang, mandi, kemudian tidur. Namun, Gali dan yang lainnya malah sempat-sempatnya mau mengerjai Salma. Gue tungguin di sini, capek. Seru Tari sambil duduk di kursi yang ada di koridor. Ia meluruskan kakinya yang pegal, sedangkan teman-temannya hanya menoleh sekilas, lalu tetap mendorong Salma ke salah satu kelas. Please, Gal, aku pengen pulang. Ngapain pulang? Yang penting kan bisa tidur. Di sini juga bisa. Gali tertawa setelah mendorong Salma lebih jauh ke dalam kelas.
Ransel serta barang-barang gadis itu berhamburan di lantai. "Ayo, guys!" Gali mengajak teman-temannya lari. Pintu kelas pun ditutup rapat olehnya diiringi tawanan puas. Salma yang awalnya memunguti barang yang berceceran, berlari memburu pintu. Namun, Gali malah menguncinya dari luar. "Gali, buka! Kayla, aku mohon bukain pintunya." Salma pikir jika ia meminta pada sesama wanita, hati Kayla akan tergerak. Namun, gadis itu malah sama girangnya dengan Gali. Keempat orang itu tak acuh, segera melenggang pergi meninggalkan Salma. Betapapun kerasnya Salma berteriak, mereka seakan-akan tuli. Salma yang kelelahan, hanya bisa tergugu-gugu tanpa tangis. Ia yang sudah sangat lelah, berjalan lunglai menuju ranselnya. Beberapa barang yang berhamburan dimasukkan ke dalamnya. Saat meraih jaket, Salma meraba buku yang ditemukannya di gua. Buku bersampul coklat kehitaman itu dipandangi Salma beberapa saat. Ia menaruhnya asal, kemudian kembali melongok di kaca. Berharap ada seseorang di luar sana yang membantu membukakan pintu. Namun, setengah jam ia di sana, tak ada siapapun yang muncul. Salma kembali duduk, kemudian membuka-buka buku misterius itu. Iseng, Salma mengeluarkan pena dari saku ransel, kemudian menuliskan sesuatu di lembar pertama buku tersebut. "Kenapa nasib baik seolah nggak berpihak sama aku? Setiap hari cuma jadi bahan olokan manusia seperti Gali dan teman-temannya. Azam, Baris, Kayla, emangnya kalian nggak bosan nindas aku terus? Kenapa sih kalian puas banget bikin aku kayak gini?" Salma meluapkan kekesalannya lewat tulisan. Ia bahkan meremas pena itu kuat-kuat, seolah ingin mematahkannya. "Padahal kalau kalian sadar, ada hakikatnya tabur tuai. Apa yang kalian tanam, kalian juga bakal memanen hasilnya." Salma menutup buku dengan kasar, menyimpannya dengan sekali hentakan. Kali ini ia tak bisa menahan tangis. Gadis itu menunduk di atas lutut yang ditekuk, isakannya mengalun di ruangan yang sepi. Salma tidak sadar bahwa sampul buku yang ditaruhnya di atas ransel mulai mengeluarkan asap tipis. Tak lama kemudian, pintu kelas tiba-tiba terbuka dengan kasar, sampai-sampai menghantam dinding di belakangnya. Salma yang tengah menangis, sontak terkejut. Ia melotot takut karena tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, detik selanjutnya seorang pria berpakaian security melongokkan kepala. "Ya Allah, Neng Salma! Ngapain Neng teh malah nangis di sini? Kirain tadi ada hantu." Ia bergidik. "Yang lain mah udah pada pulang, Neng. Pak Ujang." Salma mengusap pipinya yang basah, lalu bangkit sambil merangkul barang-barangnya. "Pak Ujang makasih. Tadi aku kekunci di sini. Gak bisa keluar." Sosok satpam itu menggaruk pelipisnya dengan heran. Belum sempat lagi bertanya, Salma langsung pamit dan berlari pergi ke arah luar gedung. Gadis itu terengah-engah, lari menuju pemberhentian bus. Ia harus mengirit karena uang kiriman tantenya sudah menipis bulan ini. Jadi tidak bisa memesan ojek online meski sebenarnya ia ingin cepat-cepat tiba di kosan. Setelah 15 menit menunggu, sebuah bus pun tiba. Salma lekas naik dan duduk pada kursi kosong. Jumlah tempat duduk tak berpenghuni dalam bus lumayan banyak, jadi ia sedikit leluasa. Hanya saja, Salma hampir melempar senyum ramah ke arah wanita yang duduk di jok paling akhir. Beruntung, Salma tidak teledor. Ia langsung sadar bahwasanya wanita yang sedang duduk dengan tatapan kosong itu kehilangan separuh kepalanya. "Sal, lebih baik kamu hati-hati. Di dunia ini banyak hantu. Manusia yang kelakuannya kayak setan juga nggak sedikit." Ucapnya pada diri sendiri, diakhiri dengan helaan napas berat.